Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk fire sign yang terdiri dari Aries, Leo, Sagittarius. Nah, ada apa di kehidupan fire sign untuk percintaannya di bulan Juli 2021 ya. Ini baru bisa terlaksana karena ke depan insya Allah akan ada kesibukan. Sorry, ini saya buatnya sore hari ya, jadi agak berisik. Kartunya udah saya shuffle untuk menghemat waktu. Jika ada yang ingin diterapi maupun private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kalau kalian mau rumahnya dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Oke, sebelum dimulai kita baca doa dulu ya. Oke, ini general reading, bacaan umum, bisa vice versa ya. Ini bisa energi siapa saja yang tertarik dalam bacaan ini, zodiak Aries, Leo, Sagittarius, fire sign. Kalau misalkan memang ini resonate, mungkin energinya untuk kalian. Namun kalau tidak, ya mungkin energi yang lain ya. Jadi kalian gak boleh baper. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian mau mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video baru, bisa tekan tombol loncengnya. Oh ya, makasih untuk para subscriber saya ucapkan ya, dan para penonton yang setia. Mohon doa dan dukungannya agar saya bisa terus membuat channel YouTube ini. Saya membaca ini tidak hanya dari kartu aja, tapi juga intuitif. Apa yang ingin saya sampaikan ya saya sampaikan, keluar begitu aja ya. Oke, untuk percintaannya di sini adanya awal baru sebenarnya. Kamu udah stabil, kamu udah tenang, udah apa ya, intinya kamu udah berlimpah, udah tenang, udah stabil kondisinya. Namun di sini adanya awal baru ya, dan semesta memberikan kamu banyak pilihan. Cuman kamu ini harus tetap menjaga kestabilan atau keseimbangan kehidupan percintaan kamu ya, karena ke depan mungkin akan banyak pertentangan karena adanya pilihan kamu yang mungkin yang akhirnya menghadirkan perbedaan pendapat gitu loh. Karena ini pilihan kamu ini akhirnya membutuhkan waktu untuk jawabannya gitu loh, dan harus terus dipupuk, harus terus di continue, konsisten gitu kan, dan banyaklah ada pertentangan, perbedaan pendapat nanti ke depannya. Jadi pilihan kamu apapun itu, kamu harus tetap bisa menjaga kestabilan, karena ini hanya prediksi ya gitu loh. Jadi kalau nggak terjadi ya jangan itu atau komplain gitu-gitu ya. Usahakan untuk yang komentar itu yang baik-baik ya. Kalaupun memang ada masukan boleh, tapi pemilihan katanya agar lebih diperhatikan, karena agar kita menjaga energi atau vibrasi semuanya, baik saya sebagai tarot reader dan kalian sebagai penontonnya, agar vibrasi kita selalu positif. Oke? Nah, itu untuk kartu tarotnya yang sudah saya shuffle. Oke. Sepertinya akan azan karena sudah ada azan di masjid yang agak jauh. Kalau misalkan nanti saya skip, berarti azan yang dekat rumah saya akan lebih jauh terdengar kencang ya. Jadi nanti mungkin akan ada skip sebentar gitu. Nah, untuk ketika kalian sudah tahu ke depannya mungkin akan banyak pertentangan dari pilihan-pilihan kalian untuk seperti sedia payung sebelum hujan ya, biar pertahanan kamu itu kuat, entah itu mental, entah itu fisik, pikiran, segala macamnya yang membutuhkan untuk menghadapi hal tersebut. Sebaiknya di waktu luang kalian, kalau yang sudah menikah ya bisalah berhubungan intim atau seks dengan pasangan kalian, tapi yang resmi. Kalau yang belum, saya tidak menyarankan ini ya gitu. Oke. Atau kalian juga bisa nih
ini kartunya nyambung ya, build strength, bangun kekuatan. Jadi seperti sedia payung sebelum hujan, karena kalian tahu bahwasanya ke depan akan banyak pertentangan dari pilihan kalian. Oke, azan guys, kita skip dulu sebentar ya, saya mau pause dulu, sorry. Oke, sudah selesai azannya. Nah, jadi build strength di sini adalah seperti orang diimunisasi gitu ya, divaksin sebelum misalkan dia terkena ini, atau kalau sudah terkena pun dia nggak terlalu parah karena dia sudah ada sistem pertahanan tubuhnya gitu loh ya, untuk menghadapi pertentangan, perbedaan pendapat, dan ya banyak hal lah pokoknya ya, intinya perbedaan pendapat dan pertentangan gitu. Nah, selain sex build strength, kamu juga bisa melakukan aromaterapi ya. Atau tuh saya punya suatu minyak wangi, saya nggak mau sebut ya merek bayi, dan itu memang ada aromaterapinya, dan itu memang kalau saya semprotin itu wanginya tuh bikin rileks pikiran gitu loh ya. Itu juga bisa sih seperti itu, yang lebih simpel lah gitu loh, intinya wangi-wangian yang bikin kita tenang ya. Terus monologinya di sini, nothing will come of the situation, udah nggak ada lagi yang gimana akan hadir ke kehidupan kamu. Ini kartunya nyambung ya, conclusion are within reach. Jadi ini kartunya nih, saya liatin. Oke. Nih, kamu sedang menimbang-nimbang ya, bisa jadi ini juga, dan kamu harus menjaga kestabilan agar pertentangan itu tidak terjadi ya, karena ketika kamu dikasih banyak pilihan dan akhirnya kamu memilih, kamu harus menjaga kestabilan itu, karena kalau tidak akan terjadi pertentangan. Sekalipun kamu sudah membangun benteng pertahanan kamu dan akan ada perbedaan pendapat atau pertentangan, setidaknya kamu sudah jauh lebih kuat gitu loh, tidak shock ya, dalam artian apa, ketika kayak orang baru pertama kali kena gimana sih. Nah, tapi kalau kita sudah tahu dan akhirnya kita udah siap sedia seperti payung sebelum hujan, kan nggak terlalu kaget-kaget banget gitu loh ya untuk menghadapi itu semua. Jadi apapun itu, saran saya belajar untuk seperti sedia payung sebelum hujan ya, jadi kita bisa menghadapi segala semua kemungkinan gitu dia. Oke. Nah, di sini ada luck is on your side, keberuntungan ada di pihak kamu, ada di samping kamu. Jadi ketika kamu sudah memilih dan akhirnya begitu banyak pertentangan, kamu maju dan siapa tahu kamu berhasil akhirnya ya. Ketika kamu memutuskan bahagia dengan seseorang, ini gue mau pilih dia, bodo amat orang mau ngomong apa, gue yakin gue bahagia sama dia, insya Allah hasilnya akan baik. Oke. Nah, di sini ada romance angel, romantic feeling, honeymoon, dan true love. Ketika kamu memang sudah memutuskan dengan seseorang dan akhirnya kamu dan seseorang yang kamu dilingkan itu akhirnya sama-sama punya perasaan yang sama, dan ya bisalah sekali-sekali jalan-jalan dengan orang yang kamu dilingkan untuk honeymoon. Kalau misalkan itu dengan pasangan yang sudah resmi ya, tapi kalau yang belum resmi jangan ya, jalan-jalan untuk liburan aja, misalkan ke puncak tapi nggak usah nginep, kan bisa juga. Nah, di sini bisa jadi pilihan kamu itu adalah cinta sejati kamu ya. Oke. Kita lihat tarotnya untuk bottom of the deck. Agak sedikit kecapean, kewalahan karena kamu harus menghandle semua ya. Ini pilihan kamu, begitu banyak pertentangan dan akhirnya kamu harus menghadapi mereka semua yang mungkin berbeda pendapat menentang pilihan kamu, tapi kamu maju terus pantang mundur untuk meraih apa yang kamu dapatkan. Mungkin ada hubungan orang ketiga, bisa jadi kamu udah punya pasangan sah dan kamu akhirnya memilih orang lain ya, karena mungkin kondisinya udah nggak kondusif, udah nggak baik dengan pasangan resmi kamu, bisa juga ya. Atau kamu bisa akan merayakan perayaan, itu juga bisa, tapi di sini lebih terlihat yang saya rasain third party ya. Entah kamu atau dia sudah punya pasangan resmi ya. Oke, dan akhirnya mungkin memilih orang ketiganya atau selingkuhannya ya. Sebenarnya nggak selalu negatif hal seperti itu ya, mungkin sudah tidak sehat hubungannya dan akhirnya lebih memilih jalan lain, itu juga bisa gitu loh ya.
Kita nggak boleh menjudge, oh dia selingkuh, dia nggak baik, dia gini-gini, nggak boleh gitu. Kita nggak pernah tahu hal apa yang terjadi di dalamnya gitu, antara pasangan mereka. Hanya Tuhan dan mereka aja yang tahu gitu. Ketika sudah lelah, ketika itu tidak menjadikan diri kita yang jauh lebih baik, terutama mendekatkan diri kepada Allah, ya untuk apa diterusin gitu loh, daripada kita tersiksa seumur hidup loh ini loh kan, sampai kita mati. Kalau kita tidak bisa mengambil keputusan, ya kebahagiaan kamu taruhannya gitu loh. Oke. Nah, di sini ada 4 sword, dimana kamu lebih banyak ber ber apa ya berintrospeksi diri, berkontemplasi. Kamu juga udah nggak overthinking ya, nggak banyak terbebani lagi karena kamu sudah punya pilihan. Oke, gue udah yakin sama dia, udah tenang ya, jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Fokusnya sekarang sama orang itu aja, dan kamu sudah sembuh akhirnya. Udah kembali memiliki keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan kamu, dan kamu sudah healing. Kamu sudah memutuskan, oke, gue mau sama dia, gue nggak mau sama yang ini karena ini sudah toksik, sudah tidak sehat, dan ini akan terus seperti itu ya. Beban-beban kamu akhirnya sudah bisa satu persatu terselesaikan, bisa dikurangin ya. Memang harus ada yang dihancurkan ya untuk membangun kembali towernya, tapi tidak dengan ego. Tergantung dari kamunya, kamu mau membangunnya lagi tapi dengan ego, atau kamu mau membangunnya lagi tapi tanpa ego atau zero ego. Oke. Nah, terus di sini kamu lebih bisa melihat segala sesuatunya secara hitam dan putih ya, secara jelas benar salah, dan kamu jauh lebih bijaksana menyikapinya gitu kan. Terus akhirnya kamu, yaitu tadi, siap siaga ya kan, build strength, membangun kekuatan kamu. Apapun yang terjadi kamu udah siap gitu, walaupun begitu banyak pertentangan, kamu kerja keras untuk mendapatkan hal itu. Nggak akan ada yang ditunda-tunda. Ketika kamu sudah ada pilihan, kamu langsung bereaksi ya. Nah, ini 2 pilihan, kamu dihadapkan kepada 2 pilihan, mungkin kamu dengan pasangan sah kamu, atau dengan orang yang kamu di lingkungan sekarang, atau dengan orang baru, bisa juga ya. Dan rodanya akan segera berputar ya. Terus tergantung dari kamunya mau membangun towernya secara dengan ego atau enggak. Kalau misalkan tidak dengan ego, rodanya naik ke atas dan kamu akan bahagia. Tapi walaupun kamu memilih pasangan ketiga kamu dan kamu membangunnya lagi dengan ego kamu, ya dia akan tetap mundur lagi gitu loh. Oke. Nah, di sini 9 of Cups, dimana kamu sudah bahagia dengan kesendirian kamu sebenarnya, tapi tetap kamu merasa bahwasanya hidup itu tidak bisa sendirian terus, dan kamu sudah bisa mengendalikan perasaan kamu ya, nggak ego lagi mungkin ya. Oke, di situ tarot untuk bottom of the deck. Sekarang kita ke monologinya. Ketika kamu ada prosperity lies ahead, ketika kamu punya impian, kamu yakin sama diri kamu ya. Oke. Terus udah gitu, your dream need a practical plan. Jangan cuma mimpi aja, tapi juga usaha, kerja keras, seperti tadi four of apa tadi? Oh, ini dia. Nih, kartunya ya. Eight of Pentacles ya. Kamu kerja keras, kamu usaha terus untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gak cuma bermimpi aja gue mau sama si dia. Dan kuncinya adalah komunikasi. Kamu perbanyak meditation and contemplate ya. Ini kartunya nyambung. Oke. Nah, ya. Terus apa lagi? Untuk monologinya, bottom of the deck, commitment is being test. Sebenarnya hubungan kamu sedang dites gitu loh, sama mungkin bisa jadi dengan pasangan sah kamu gitu kan. Kalau misalkan dengan pasangan sah kamu, mungkin akhirnya kamu memutuskan untuk selesai. Itu juga pilihan kamu. Kalaupun memang kamu mau lanjut, ya itu juga pilihan kamu. Bagaimana yang terbaik aja buat kamu kalau menurut saya, dan bahagia buat kamu pastinya ya. Jika kamu memang bertahan tapi kamu gak bahagia, juga buat apa gitu loh. Oke. Personal issue reach resolution. Permasalahan kehidupan kamu akan segera mendapatkan pembaharuan, atau segera dapat resolusi lah ya gitu, jalan keluar gitu kan. It's time to take action. Waktunya kamu mengambil sikap, karena kamu sudah cukup baik, dan kamu menggunakan cinta dalam kondisi ini. Jadi lebih ke gini,
gue mau sama dia, kita udahan ya, kita udah gak sehat lagi, kita udah gak baik lagi, diselesaikannya dengan baik-baik ya, karena dengan penuh kasih sayang, dengan cinta tadi. Enggak selamanya yang punya perasaan itu harus sama-sama, dan gak selamanya yang bersama itu ada perasaan juga ya. Kamu lagi bagus-bagusnya energi kamu gitu kan, dan kamu lebih melihat semuanya itu dari sisi atau sudut pandang yang jauh lebih besar. Waktunya kamu merilis hal-hal negatif dan lebih banyak memberi daripada menerima, karena mungkin kamu sudah stabil dan kamu akan meraih kebahagiaan itu ya. Dan genggam terus apa yang mau menjadi keinginan kamu atau visi kamu. Oke. Nah, itu untuk monologinya. Untuk romance angelnya, release your ex. Mungkin ketika kamu sudah memilih pasangan kamu selanjutnya, kamu harus sudah bisa merilis orang di masa lalu ya. Saya merasakan akhirnya kamu melepaskan orang yang berdealing sama kamu sekarang dan memilih orang baru. Saya sepertinya merasakan hal itu gitu loh ya. Make the effort buat pengorbanan. Kamu harus melakukan pengorbanan, berbanyak bermain biar energinya terus positif, karena kamu sama-sama memiliki chemistry. Nah, tadi kan saya bilang new love ya kan, bener kan? A new person has stirred your romantic feeling. Saya nggak mendukung perselingkuhan, saya nggak mendukung untuk perselingkuhan baik di sudah nikah maupun yang belum nikah. Tapi setidaknya kalau memang itu tidak bahagia, ya buat apa? Jangan bertahan karena anak, jangan bertahan karena apapun gitu loh. Ada kok kehidupan berpisah, sekalipun punya anak tetap bahagia, tapi ada juga yang tetap dia bertahan, dia nggak bahagia. Tapi gimana cara kamu menyikapinya, itu semua aja gitu loh ya. Saya nggak memutuskan kamu harus bercerai, kamu harus bertahan, nggak mau gitu loh. Tetap kamu yang punya keputusan. Mungkin bisa jadi new love ini adalah soulmate kamu. Your praise, affirmation, and visualization. Kalau memang benar kamu mau sama dia, yakin dia adalah soulmate kamu, ternyata kamu harus banyak berdoa, berusaha, afirmasi, law of attraction, visualisasi. Oke. Kalau sekiranya teman kamu membutuhkan bantuan teman kamu, ya minta tolong aja gitu. Kamu harus healing family issue tadi nih, sama ya, healing family issue, dan kamu akan segera mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan kamu. Mungkin ya permasalahan, terutama permasalahan keluarga ya kan. Healing tadi ada loh yang resolusi ya. Monologi mana? Sebentar ya, saya harus nih, a personal issue resolution. Ternyata kamu harus kamu akan mendapatkan resolusi dan healing family. Ternyata ya mungkin salah satunya adalah permasalahan keluarga, terutama dengan orang tua. Kamu akan mendapatkan solusinya. Oke. Ya, itu untuk romance angelnya. Nah, untuk self care-nya, sorry ya guys agak berisik karena ini buatnya sore hari, dan biasanya di sini itu kan banyak yang packing untuk gorden dan aksesorisnya untuk usaha Shopee, jadi agak berisik. Kamu juga bisa lah sesekali nonton film atau bermeditasi. Ini kartunya nih nyambung semua loh ya. Aku ngerasain ini kartunya nyambung semua. Aku nggak cari, aku harus cari. Ini energinya bagus banget ya. Mana ya, sorry agak berantakan, tapi ini kartunya nyambung. Oke. Di tarot, di monologi, di self care, meditation. Oke. Perbanyak meditasi, perbanyak lebih kontemplasi ya. Mungkin minta petunjuk Allah dan alam semesta gitu kan. Minta dipermudahkan jalannya. Dream journal, kamu harus buat jurnal mimpi-mimpi kamu. Look to the star, lihatlah ke langit, ada bintang-bintang di sana. Bahwasanya kegelapan itu pasti akan ada sisi terangnya sedikit, walaupun kecil, walaupun sedikit. Mungkin kamu perbanyak lebih banyak banyak lebih membaca buku, berlibet, atau melakukan kesukaan kamu. Ikutin aja arusnya seperti air. Sesekali mungkin kamu harus bisa check up kesehatan kamu ya, atau melakukan ritual kecantikan, beauty ritual ya, seperti menggunakan skincare gitu-gitu ya, kosmetik, atau ya perawatan tubuh lah ya intinya gitu. Oke. Ini untuk readingan Fire Sun, Aries, Leo, Sagittarius, kehidupan percintaannya di bulan Juli 2021. Ketika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian readingan untuk Fire Sun, Aries, Leo, Sagittarius untuk percintaannya di bulan Juli 2021. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen jika ada yang ingin
request tema bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau mendapatkan notifikasi setiap saya upload video baru, bisa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa kalau ada yang ingin diterapi dan juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terapinya seperti apa, lihat atau cek video saya sebelumnya. Dan kalau kalian mau melihat aksesoris gorden dan gordennya untuk mempercantik rumah kalian, bisa cek Shopee saya Panda Gorden. Oke, sekian readingan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.